Kalau dulu ada survei yang menyebut siswa-siswa Indonesia bisa mendengarkan satu narasi 15 menit konsentrasi. Sekarang kita nonton TikTok beberapa menit langsung scroll, beberapa detik bahkan. Dulu orang senang nonton film, sekarang nonton review film. Aki 7 20 menit. Tetapi kita percaya bahwa omnipresent dari yang kita sebut Tuhan atau alam semesta atau rumus alam semesta bekerja secara pelan-pelan, mencicil. Kalau kita bilang Tuhan udah selesai mencipta, ya kalau begitu udah kiamat dong. Jadi selama itu kita asumsikan bahwa Tuhan belum selesai mencipta. Karena itu belum ada kiamat, logikanya begitu. Oke, sesi kedua, silakan. Dari sisi kiri dulu ya, kamu satu. Yang kedua cewek satu ya, oke kamu. Yang ketiga atas. Apakah jawaban seterusnya? Atas. Wah, ya kamu ya. Oke, ulangi. Tadi mana tadi? 1, 2, 3. Sorry ya. Nanti kau kasih pertanyaan. Tenang. Ya. Masih ada sesi 3. Jangan marah-marah. Tenang. Oke, silakan. Ya, pertanyaan singkat padat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrudia Selmana dari Ilmu Hukum UIN Jakarta. Saya mempunyai 3 pertanyaan kepada 2 pemateri di depan. Pertanyaan pertama terkait tadi mungkin disampaikan oleh Bung Rocky dan Pres Dema Abid Al-Akbar terkait kenapa kita nggak ngundang capres atau cawapres ke sini nantinya. Sebenarnya di negara kita ini kan disebut sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, di situ di dalam Undang-Undang Pemilu di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di pasal 280 dikatakan bahwa tidak boleh ada kampanye di lingkungan pendidikan atau fasilitas pemerintah dan fasilitas keagamaan lainnya. Sebenarnya saya sendiri sering mengadakan kajian di basement fakultas terkait dengan masalah kampanye atau politik praktis di lingkungan kampus. Walaupun mungkin sekarang dilarang, tapi kan kita adalah negara demokrasi, konsep kita adalah negara berdemokrasi. Jadi pasal tersebut masih bisa kita judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana pandangan dari para pemateri terkait perubahan pasal tersebut. Jadi nantinya kita seperti Amerika, jadi debat-debat capres ataupun calon legislatif itu diawali di ruang intelektual dialektika seperti ini. Nah, pertanyaan kedua adalah saat ini saya melihat di negara Indonesia ini tidak ada check and balances antara legislatif dan eksekutif. Malah yang saya lihat adalah oposisi sendiri berada dari kalangan mahasiswa atau kalangan independen seperti Bung Rocky, Guru Gembul dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah adakah oposisi di negara demokrasi Pancasila ini? Dan kalau ada bentuknya seperti apa? Karena saat ini yang saya tahu partai oposisi itu PKS salah satunya, tetapi PKS sendiri tidak oposisi secara sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah pertanyaan saya mengenai posisi mahasiswa. Posisi mahasiswa ini kita harus berada di dalam oposisi atau afirmasi pemerintah. Yang saya lihat mungkin teman-teman yang sama aktivis seperti saya, demonstran juga, kita berulang kali demo di depan DPR, mau jebol pagar DPR, tetap gak didengar oleh DPR. Dalam posisi oposisi tersebut. Tapi kita kalah dengan Bima yang mungkin viral di TikTok, sampai ke seluruh Indonesia viral dan akhirnya perubahan itu ada. Nah, saya ingin bertanya peran apa yang seharusnya di era sekarang mahasiswa lakukan, karena zaman saya dengan zaman para pemateri di depan pasti beda. Mungkin zaman dulu dua presiden kita, Presiden Soekarno dan Soeharto dikalahkan oleh mahasiswa. Tapi saat ini mahasiswa sulit untuk melakukan hal tersebut. Nah, posisi sekarang kita harus tetap menjadi oposisi dari pemerintah
atau kita menjadi afirmasi dari pemerintah tersebut dengan mendukung program-program yang ada. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, lanjut kedua, silakan. Kurang kedengeran barusan putus-putus. Saya dengar. Dicatat. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya dulu. Saya Nadia dari jurusan psikologi di kampus tercinta ini UIN Syarif. Dan pertama-tama saya juga ingin menyapa dulu kepada Om Rocky, Guru Gembul dan juga Om Diki, dan terima kasih telah hadir di forum ini. Jadi saya juga pengen ngejelasin dulu ya, sampai saat ini dan juga di dalam gedung ini, saya ini bukan orang yang begitu tahu tentang politik. Dan saya juga nggak begitu tertarik dengan politik saat ini. Mengapa seperti itu? Seperti kata Om Rocky, saya juga memandang bahwa politik kita ini, terutama saat ini, saya memandangnya pesimis dan ya nggak begitu berharap, nggak begitu apa ya. Jadi saya enggan gitu untuk mengikuti perkembangannya. Kenapa saya pesimis? Karena tetap aja gitu saya walaupun tidak begitu tertarik politik, saya mengharapkan adanya revolusi gitu. Di mana pemerintahan ataupun politik yang ada di Indonesia ini terjadi perubahan dari yang lalu-lalu dan juga masa depannya itu ada yang berubah gitu. Dan saya rasa sampai sekarang ini belum ada perubahan. Kayak ya seperti kata Guru Gembul tuh masih sistem oligarki seperti itu. Dan tadinya saya harap politik ini akan berubah, negara ini akan berubah, dan harapannya itu ada di generasi kami. Tetapi sekarang yang tadinya saya berharap kepada generasi saya sendiri sebagai generasi muda ini, sekarang saya juga pesimis kepada generasi saya sendiri. Karena saya melihat dari hal-hal yang kecil saja seperti kita anak-anak muda juga masih tetap melakukan mencontek, berbohong atau suka menyalahgunakan kekuasaan. Jadi saya rasa sepertinya generasi saat ini pun tidak bisa diharapkan untuk menciptakan revolusi yang baik kepada negara Indonesia ini. Nah, tetapi walaupun begitu, saya tetap harap ada jawaban dari Om Rocky atau Guru Gembul bahwa pandang saya ini salah gitu. Bahwa memang ada harapan ke depannya Indonesia ini mengalami revolusi. Dan terjadi revolusi ini sebelum saya mati gitulah ya. Selama saya hidup ini bakal saya rasakan, kira-kira ada harapan tidak sih untuk kedepannya. Begitu, terima kasih. Oke. Yang ketiga. Ya. Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahlan Syamil. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Rocky Gerung, Guru Gembul, dan juga Pak Diki yang sudah memilih saya untuk menjadi penanya di antara penanya-penanya lain. Padahal di sana ramai, tapi saya yang dipilih. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya singkat aja karena dari tadi udah banyak banget yang nanya juga. Ini berkenaan dengan elektoral ataupun political endorsement gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwasannya kan salah satu pemimpin ya, salah seorang negara ya itu melakukan endorse politik yang sebenarnya ini telah menyalahi etika politik gitu. Bahkan bukan salah satu, salah dua, salah tiga calon gitu ya. Jadi banyak calon mungkin yang diarahkan oleh pemimpin ini, ya saya nggak mau nyebut namanya karena takut salah gitu ya. Itu mengendorse beberapa capres gitu ya, capres dari calon ini, calon itu gitu. Kan tentunya kalau misalnya seorang pemimpin mengendorse seorang capres yang akan nanti memimpin, itu kan menimbulkan yang namanya opini publik gitu ya. Jadi opini publik ini bakal diarahkan ke presiden ini yang nantinya bakal mengarahkan bahwasannya calon ini yang lebih baik, padahal kan belum tentu gitu ya. Nah, bagaimana kita nih ya, khususnya seorang mahasiswa untuk mengembalikan opini publik yang baik gitu. Jadi calon yang baik itu tidak hanya ditentukan oleh media saja. Calon yang baik itu tidak ditentukan oleh presiden saja, tapi juga ditentukan dari kompetensi yang mereka miliki gitu. Soalnya sekarang kan mahasiswa tuh mungkin ya udah paratis juga ya, maksudnya sudah ya udah realistis saja gitu ya, yang mana yang di media itu menang suaranya, yang mana di
survei itu menang, ya itu mungkin calon yang paling baik gitu. Padahal kan kita punya calon-calon yang baik juga, calon-calon lebih berkompeten lagi gitu. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana kita ini mengembalikan opini publik supaya publik ini memilih calon pemimpin yang benar dan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, ya. Jadi Bang Rocky Gembul dulu ya. Guru Gembul dulu. Ya. Sudah bisa dijawab dari 3 pertanyaan? Lupa sih. Lupa. Oke, yang pertama tentang undang-undang yang melarang berkampanye di lokasi pendidikan, tempat pendidikan. Yang kedua, bagaimana tentang oposisi di Indonesia, check and balances kok tidak berjalan. Ya, yang ketiga, mahasiswa seperti apa dengan kondisi seperti sekarang ini, apa peran mahasiswa? Oh iya, itu pendeknya begitu ya. Kita mulai dari oposisi dulu di Indonesia. Apakah oposisi itu ada atau tidak? Oposisi secara teknis dan dalam etika itu pasti selalu ada. Bagaimanapun pasti ada. Tapi secara legal di Indonesia itu gak bisa ada. Jadi legal politik di Indonesia itu ada, kan kalau misalkan kita membahas tentang oposisi itu, kita kebayangnya tentang 2 partai yang besar, kemudian ketika yang satu menjadi pemerintah, yang satu lagi menjadi pemerintah yang membayang-bayangi. Pemerintah yang cari kesalahan, pemerintah yang terus-terusan mengkritik, yang memberikan kesempatan agar si pemerintah yang hanya menampilkan hal-hal yang baik saja, dia menampilkan hal-hal yang buruk saja. Jadi dalam oposisi itu maksudnya kan sebenarnya seperti itu. Dan di Indonesia tidak bisa seperti itu. Kita ketika ada Pak Rocky, itu oposisinya bukan oposisi sebagai lembaga, karena kita susah sekali untuk mengaitkannya dengan oposisi sebagai sebuah lembaga. Jadi bagaimana cara agar balance oposisi itu bisa balance? Ya, Pak Rocky itu harus tetap dibiarkan ada dan tetap harus berbicara di media. Itu balance-nya itu biar seperti itu, biar media-media itu tidak hanya memberitakan dalam satu perspektif saja, tapi juga ada perspektif yang lain. Bukan berarti Pak Rocky selalu benar atau bukan berarti pemerintah selalu salah. Tapi intinya adalah kedua belah pihak diizinkan untuk mendemonstrasikan apa yang telah disampaikannya, apa yang telah dicapainya, dan apa yang telah diperbuatnya. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lupa lagi. Oh ya, ini. Saya khawatir soal peran mahasiswa ini, karena gini, waktu saya jadi mahasiswa, saya diceramahin satu romantisme yang sama, yaitu, adik-adik mahasiswa, kalian harus ingat, bahwa bukan cuma satu presiden di Indonesia yang dilengsarkan oleh mahasiswa. Ternyata, puluhan tahun setelah saya lulus dari mahasiswa, masih ada ucapan itu. Jadi kalau misalkan ada ucapan yang berulang-ulang, ada kemungkinan itu adalah doktrin gitu. Jadi kalau misalkan berarti ini yang dipelihara, bahwa mahasiswa pernah menggulingkan presiden dan menggulingkan presiden berikutnya, sedangkan kualitas mahasiswa sekarang susah untuk bergerak dan sebagainya. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan capaian mahasiswa zaman dulu. Jangan terus-terusan romantis terjebak pada cerita-cerita masa lalu. Kalau misalkan di zaman dulu kita harus berdemonstrasi dan akhirnya memunculkan reformasi, di era yang katanya sekarang bukan reformasi, ganti teriakan dengan tulisan. Bisa enggak? Ganti cerita-cerita orasi di jalan yang bikin orang macet itu, ganti jadi gerakan-gerakan intelektual gitu. Jangan lalu mengatakan bahwa generasi mahasiswa di zaman dulu, di zaman Soekarno, mampu menggulingkan Bung Karno gitu. Itu kan mahasiswa GMNI justru malah melakukan hal yang sebaliknya. Kalau misalkan Pak Harto juga dilengsarkan oleh mahasiswa, ada elemen-elemen mahasiswa yang pro terhadap Pak Harto pada waktu itu. Jadi sebenarnya mahasiswa pada waktu itu juga terbelah pada waktu itu sebenarnya juga. Nah, jadi kalau di zaman ketika sekarang kita tidak lagi menggunakan istilah reformasi, tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang seperti itu, saya tanya kepada mahasiswa di sini, sebulan baca buku tamat berapa? Seminggu nulis berapa halaman? Kalau misalkan pertanyaan itu susah untuk dijawab, jangan dulu bertanya kepada orang lain, jangan dulu misalkan, kenapa mahasiswa sekarang dibelenggu? Kenapa kita tidak lagi susah untuk menyuarakan urusan-urusan politik dan sebagainya? Jangan pernah berharap pada pihak lain. Karena yang paling bikin kita kesal itu adalah ketika kita mencantumkan harapan kita itu kepada pihak lain.
Cantumkan harapan itu kepada diri kita sendiri. Bukan mahasiswa dibelenggu sekarang, bukan mahasiswa sekarang tidak diberikan keleluasan, bukan dan seperti itu. Berapa banyak tulisan yang sampai ke media massa sehingga sehingga orang-orang itu menjadikan tulisan Baraya itu sebagai referensi. Berapa banyak? Hitung itunya. Berapa banyak buku yang dibaca dalam 1 bulan? Bukan komik, tapi buku. Atau kalau mungkin jurnal. Bukan juga untuk dipercaya, tapi untuk mengetahui sampai sejauh mana kita cinta pada ilmu pengetahuan dan intelektualitas. Jadi buat mahasiswa yang tadi misalkan bertanya, kita susah sekarang untuk bergerak dan sebagainya. Ya, semua orang susah untuk bergerak. Saya ngomong kayak gini di YouTube pasti dipecat. Itu pasti. Tapi saya nalak tak aja, gak jadi masalah. Kalau saya dipecat, gaji saya di YouTube lebih gede gitu. Jadi sekali lagi ya, jangan cantumkan, jangan hadirkan orang lain sebagai tempat kita bergantung harapan. Jadikan diri kita sendiri. Termasuk juga jangan berharap pada calon-calon presiden yang nanti akan mentas. Jangan. Tapi seperti yang tadi itu, fokus saya berpikirnya itu adalah nanti ketika kita memilih seseorang, mau itu Prabowo, mau itu Anies, mau itu Ganjar, apakah kita memilih dengan benar dan dengan cara yang benar atau tidak? Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pesimis soal generasi sekarang karena secara attitude menurut dia generasi sekarang tidak bisa diharapkan. Ya, yang tadi saya sebutkan statistiknya memang benar bahwa generasi kita itu adalah salah satu generasi yang terburuk di dunia. Tapi jangan khawatir karena generasi-generasi orang juga turun. Jadi ada sindrom Finn yang disebutnya itu. Jadi sejak tahun 1980, kadar intelektualitas manusia itu turun terus-terusan. Sehingga diperkirakan 50 tahun dari sekarang, kadar intelektual atau IQ lah ya istilahnya IQ kita itu jadi setara dengan Homo Neanderthal. Kita tuh makin tidak cerdas. Kenapa? Kalau dulu ada survei yang menyebut siswa-siswa Indonesia bisa mendengarkan satu narasi 15 menit konsentrasi. Sekarang kita nonton TikTok beberapa menit langsung scroll, beberapa detik bahkan. Dulu orang senang nonton film, sekarang nonton review film, Aki 7 20 menit. Kita bahkan gak sempat nonton film yang berkelanjutannya karena apa? Kemampuan kita dalam menyerap informasi, dalam konsentrasi terhadap menyerap informasi itu memang rendah. Dan makin rendah bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Maka muncul ada buku yang agak berlebihan, yang judulnya itu adalah Matinya Kepakaran itu kan, ya tentu saja sudah pada baca. Itu ya memang agak berlebihan juga di situ, tetapi itu mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa generasi kita semakin kesini karena teknologi itu membuat nalar kita menjadi semakin ketergantungan pada teknologi. Nah, kalau pesimisnya seperti itu, lalu bagaimana peluangnya? Justru itu, gini Baraya semua, mikirnya secara ekonomi. Kalau orang-orang semuanya atau kebanyakan orang jadi bodoh, maka itu peluang kita untuk menjadi pahlawan, menjadi orang besar, dan menjadi orang pintar. Pak Rocky Gerung bisa terkenal itu karena kebanyakan orang bisa disebut dungu. Kalau seandainya masyarakat kita itu pintar-pintar, ya yang jadi parokinya banyak. Jadi daya tawarnya berkurang. Nah saya, penonton YouTube bisa banyak itu, karena yang nontonnya sedikit baca. Kalau yang baca jurnalnya banyak, YouTube saya nggak laku. Jadi kalau misalkan tadi saya pesimis ketika melihat anak-anak muda kita menjadi kadar intelektualitasnya rendah dan sebagainya, itu justru optimisme. Berarti kesempatan kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan besar di masa depan yang akan merombak peradaban itu jauh lebih besar daripada kesempatan orang lain. Karena udah ditepukin udah aja lah. Saya suka lupa. Kayaknya ini lebih lantang. Oh iya. Tapi itu Oke, sebetulnya saya nggak sendirian, ada banyak Rocky Gerung tuh. Kalau Anda lihat Twitter,
Kira-kira ada 30 pakai nama saya. Kalau Anda lihat Instagram juga sekitar segitu 20-an yang orang kirim ke saya tuh. Ada Instagram yang pakai nama saya, followernya kira-kira 500.000. Dan itu dia pakai untuk dagang obat kuat. Iya, serius tuh. Saya nggak tahu bagaimana caranya tuh. Karena nggak ada hukum di Indonesia kan. Demikian YouTube. YouTube itu ada, tapi itu bukan punya saya. Itu punya FNN dengan Hersbeno tuh. Jadi saya narasumber tetap tuh. Jadi jelas dari YouTube penghasilan Guru Gembul lebih banyak tuh. Jadi bukan soal itu, tapi memang ada kebutuhan orang untuk meniru. Dan saya nggak terganggu, ya ambil aja, kan nggak ada hukum. Pakai Rocky Gerung, iya itu nama saya, tapi dia bisa Rocky titik Gerung. Jadi punya dia tuh. Rocky Gerung underscore titik dipunya. Jadi dia bisa diputar-putar kan, sama seperti otaknya nggak jelas kemana dia putar-putar. Tapi itu menandakan orang mau meniru. Kebetulan yang ditiru adalah akal sehat, maka saya senang aja tuh. Kan nggak ada orang yang mau meniru akal dungu kan. Tapi poin yang selalu ingin kita tekankan, tadi ada teman tadi bilang semua orang ingin jadi ideolog gitu. Ingin memastikan sesuatu secara doktrinal. Padahal sebetulnya dunia ini tidak mungkin dihidupkan dengan cara-cara yang ideologis. Kita ingin hidup di dalam kondisi hermeneutis, semiotis itu. Yang selalu fluxing. Bergetar terus kan. Kan kita nggak pernah selesai manusia itu. Yang bahaya adalah mereka yang ingin membackup pikiran itu dengan ideolog supaya berhasil membuktikan bahwa dia tidak bisa diganggu. Seorang ideolog itu udah berhenti pikirannya. Karena dia nggak mungkin lagi punya kemampuan atau keinginan untuk bertengkar. Dia anggap this is my point, okay, at all cost saya mau defense poin saya itu. Tapi dia nggak defense, dia anggap itu akan diterima orang lain. Itu yang sering terjadi itu. Terutama yang sering saya terangkan, Pancasila adalah ideologi negara. Di mana Pancasila disebut ideologi negara? Setiap hari ada seminar tentang Pancasila kok. Ideologi itu nggak mungkin diseminarkan, berhenti dia di situ. Jadi ngaco cara melihat keadaan semacam ini. Tadi ada perempuan tadi yang, jadi sebetulnya kita dikuasai oleh kaum ideolog. Betul tadi, ideolog itu dalam bahasa Prancis mereka tidak bisa berpikir. Di sini lain tuh, ideolog artinya ada di BRIN itu. BPI apa namanya? BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ngapain? Kalau udah ideologi artinya seluruh rakyat udah tahu, ngapain dibina lagi? Kan ngaco tuh. Apa? Ideologi nggak perlu dibina. Ideologi itu adalah fasilitas seseorang untuk pergi pada keyakinan yang tidak perlu diuji. Itu namanya ideologi itu. Jadi mereka yang memamerkan ideologi itu sebetulnya dia demagog sebetulnya, bukan pedagog. Anda semua ada pedagog. Ingin melakukan pedagogi pendidikan. Demagog mengandalkan retorik yang membual-bual itu supaya dipercaya orang. Kita mau hindari itu ideolog dan demagog at all cost itu. Sekarang soal apa tadi ya? Saya keturunan Guru Gembul nih, lupa nih apa. Masalahnya ada tadi seorang perempuan mempertanyakan keadaan yang membuat dia pesimis. Anda tadi siapa? Psikolog, belajar psikologi itu. Kalau kita belajar psikologi ada satu keadaan di dalam psikoanalisis yang disebut keadaan delirium. Delirium artinya seseorang tidak mampu mengucapkan pikirannya karena kondisi-kondisi eksternal, bukan kondisi internalnya. Nah, kebanyakan itu dialami oleh perempuan. Perempuan dianggap subjek atau sosok yang tidak mungkin berpikir abstrak. Perempuan adalah sosok yang tidak mungkin berpikir teknologis, tidak mungkin berpikir matematis. Nah, positioning ini memojokkan perempuan sehingga akhirnya dia terima bahwa memang saya nggak bisa berpikir. Padahal sebetulnya dalam ilmu pengetahuan kecerdasan itu diturunkan oleh perempuan. Karena perempuan punya rahim. Rahim itu merawat generasi. Generasi itu adalah fasilitas untuk bertahan. Jadi hanya orang yang mampu bertahan yang bisa menghasilkan peradaban. Yang bisa menghasilkan orang yang bertahan adalah rahim perempuan. Tetapi patriarkisme, maskulinitas menganggap bahwa perempuan itu sebaiknya tidak perlu bicara. Akibatnya perempuan mengalami kegaguan.
dan kegugupan sekaligus. Istilah fisiologi delirium. Padahal si perempuan itu tidak mampu bicara karena dia mesti meminjam grammar laki-laki, itu masalahnya. Kan kita di sini kita pakai tata bahasa laki-laki semua nih. Logis, sistematis, antisipatif, dominatif. Grammar di dunia ini dari 10.000 tahun yang lalu adalah grammar yang dibuat oleh laki-laki. Nah sekarang perempuan bisa mengucapkan itu karena ada sosial media misalnya. Kita nggak tahu dia laki apa perempuan, tetapi ada kesetaraan argumen melalui sosial media. Jadi sosial media atau teknologi media memungkinkan ada kesetaraan baru di situ. Dulu perempuan disebut sebagai the unspeakable, yang nggak mampu bicara. Sekarang mereka ada the unstoppable, nggak bisa dihentikan lagi kalau udah bicara tuh. Itu dasarnya kan. Jadi ada perubahan demografi, Yunto perubahan kondisi psikologis tuh. Nah pemerintah nggak paham itu. Bahasa perempuan tentang lingkungan, bahasa perempuan tentang ethics of care, bahasa perempuan tentang perdamaian tidak dianggap oleh pemerintah. Karena pemerintah masih terkungkung di dalam pikiran-pikiran maskulinitas, patriarkis. Anda lihat setiap talk show itu, ya paling ini aja buktinya, ini nggak ada perempuan yang ada di sini kan. Untung ada perempuan yang protes, yang bicara di situ kan. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat perkembangan ke depan, sangat mungkin bahwa nanti generasi manusia sudah ada di dalam langkah untuk berhenti sebagai spesies. Kan kita terlalu lama menghuni alam semesta itu. Pasti ada makhluk lain. Cyborg misalnya itu, atau Sibyon. Yang sekarang makhluk yang menempati pikiran kita itu semua ada di handphone kita tuh. Yang sebentar lagi akan Anda kaget, Anda melihat diri Anda dimanipulasi dan Anda setuju itu. Namanya ChatGPT. Kan itu yang terjadi kan? A new kind of humanity di situ. Sejenis humanitas baru. Dan Anda akrab dengan itu. Jadi pastikan aja bahwa memang alam semesta tidak didesain khusus untuk manusia. Ada entitas lain. Yang mungkin kita belum bisa bayangkan. Tetapi kita percaya bahwa omnipresent dari yang kita sebut Tuhan atau alam semesta atau rumus alam semesta bekerja secara pelan-pelan, mencicil. Kalau kita bilang Tuhan udah selesai mencipta, kalau begitu udah kiamat dong. Jadi selama itu kita asumsikan bahwa Tuhan belum selesai mencipta. Karena itu belum ada kiamat, logikanya begitu. Jangan ganggu saya secara teologis ya, saya lakukan itu dalam kalkulasi epistemologis sebetulnya tuh. Logiknya begitu tuh. Jadi ucapkanlah sesuatu karena hanya itu yang memungkinkan kita bertengkar. Manusia didesain untuk bertengkar, bukan untuk manggut-manggut. Demikian juga saudara-saudara, kalau ada di dalam kelas jangan manggut-manggut pada dosen. Bilang aja dosen Anda dungu, bego, bodoh tuh. Ucapin supaya dosen itu minta oke, Anda pinter, pakai panggung saya, terangkan tuh. Oke, maju, terangkan. Supaya ada dialektika tuh. Ada tesis, ada antitesis di dalam pedagogi itu. Yang sering disalahartikan seolah tesis itu datang dari luar. Tidak, tesis itu datang dari, antitesis itu datang dari si tesis. Nggak ada tesis dari luar. Pikiran kita membuat kita menentang sendiri itu. Di dalam psikologi ada peristiwa yang biasa disebut, saya mengejar subjek di luar saya, sementara saya dikejar oleh subjek di belakang saya. Karena itu kondisi pikiran selalu semiotik, selalu dalam keadaan oscillating tuh. Jadi dalam keadaan itu dimungkinkan percakapan. Demokrasi hanya dimungkinkan kalau ada fasilitas hermeneutis itu. Jadi jangan katakan NKRI harga mati, nggak ada diskusi kalau begitu. Kita mau supaya yang kita sebut toleransi sekarang, coba kita bahas kecil satu kasus. Anda mesti toleran. Apa toleran? Toleran antar umat beragama. Ngapain udah beragama mau toleran? Kan sama-sama udah percaya Tuhan. Secara logis Anda mesti toleran pada orang yang tidak beragama. Itu namanya toleran yang betul-betul datang dari batin kita. Kenapa nggak toleran pada seorang yang ateis? Anda hanya toleran di antara Anda sendiri coba. Curang namanya. Padahal orang yang ateis dia masih dalam keadaan mencari itu. Kenapa Anda nggak toleran pada orang yang sudah mencari? Apakah Anda sudah selesai? Anda juga belum selesai. Satu waktu Anda menjadi tidak beragama, satu waktu Anda pindah agama itu. Karena kondisi humanitas selalu dalam keadaan semiotis itu. Bergetar, tidak stabil tuh. Anda bilang cinta mati saya, cinta pertama saya adalah cinta mati saya. Yaitu ketika dalam 2 minggu Anda pacaran, hari ke-14 Anda lihat seseorang yang lain, Anda jatuh cinta dengan cara yang lain. Sehingga Anda akan uji
Mana yang paling sensual? Mana yang paling bermutu? Ciuman pertama pada bibir pertama atau ciuman pertama pada bibir kedua? Kan itu dasarnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.